Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait Dokter Tifa. Dokter Tifa yang mendesak Pak Jokowi tentang ijazah. Rupanya ijazahnya sendiri dipertanyakan. Gelar doktornya langsung dicurigain, langsung dibongkar oleh Bang Andi ya. Wah, ini buat malu saja ya. Jadi seperti menuduh orang maling padahal sebenarnya diri sendiri adalah maling. Dan kali ini kita lihat langsung di Dokter Tifa. Dan kali ini juga tentang Michael Sinaga yang ikut-ikutan rombongan Roy Suryo CS menjelekkan Pak Jokowi, menjelekkan UGM. Kali ini Farhad Abbas dengan lantang menyebut kalau Anda akan diproses. Kita lihat langsung ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ini kita menanyakan mana ijazah aslimu, malah yang ada nanti kamu malah blunder. Jadi kami semua sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menghentikan tindak kejahatan kriminalisasi yang dilakukan menjadi kebiasaan dari rezim Joko Widodo. Jadi khusus untuk kasus ini ya, kita nyatakan ijazahnya sudah selesai. Joko Widodo tidak punya ijazah asli. Jadi mau sampai kapanpun juga kita tanyakan, dia tidak akan bisa membuktikan. Karena itu justru maka kasus ini dibelokkan menjadi kriminalisasi. Kami diberikan pasal-pasal justru ujaran kebencian, pasal-pasal hujatan, pasal-pasal penyebaran berita bohong, hoax, dan sebagainya. Itu artinya tendensinya adalah bahwa Joko Widodo sendiri sudah menyerah terhadap ijazahnya sendiri. Gini ya, modalnya berani doang, berani ngamuk, semua dicatat dalam sejarah rekam. Dan ngomongnya suka nggak nyambung. Nggak nyambung gitu. Oke. Ya. Terus terkait ini perkara politik bagaimana Bang? Kan tokoh-tokoh yang Abang gugat itu Roy Suryo, Rismon Sianipar, itu kan politis semua. Gimana Bang? Sekarang Rektor UGM udah menyatakan asli. Tapi kok nggak datang sidang? Datang. Oh, kemarin datang ya? Datang terus. Oke. Hari ini datang nggak kira-kira? Datang semua. Oh ya, soalnya setahu saya Rektor UGM Ova Emilia sedang ada di Jakarta. Ya bukan, maksudnya kuasanya. Oh iya, tapi dia sedang mau seminar kira-kira 2 hari lagi. Lu juga akan diproses hukum. Jangan begitu. Kan sudah terlapor. Tapi kemarin Nah ini kan Bukaannya langsung gokil kali Bang Memang Farhad. terlapor. Wawancara dengan dia Pak. Ya memang saya terlapor, tapi tidak ada hubungan dengan persidangan ini. kembali lagi kan kita harus melihat apa sih motivasi dalam dia membuat buku. Relevansinya itu. Ya relevansinya apa? Ya kan? Ini kan melebar-lebar semua kan? Sosok Pak Jokowi yang dianalisis dengan dia otaknya Pak Jokowi, otaknya dia aja yang ngaku nggak nyambung. Bagaimana DO 2 kali di UI ngakunya doktor? Ini kan pertanyaan gede bos. Di Unpad juga Bang, itu saya pernah membaca itu di Unpad dia itu kalau nggak salah itu masih calon dokter terus daftar ulang lagi kalau itu tuh di Unpad di Pajajaran. Iya, itu di website kita menemukan di Predikti. Nah, yang satu lagi kan di STF di Karya ini ngaku-ngakunya kan akhirnya kan. Nah, jadi gampang kalau saya lihat. Dia mau meneliti behavior neuroscience. Mestinya diteliti itu adalah si dokter TV sendiri, dan orang lain. Kalau cara berbicara itu gampang, matanya kemana-mana tuh. Kalau lihat tuh, mulutnya ngomong tuh, matanya kemana-mana. Itu udah menandakan orang itu something wrong dengan orang itu. Itu yang otaknya kecil ya itu. Memang ya dia dokter ya, oke dia belajar dia S2 di UGM ya, MSc ya, dia bilang Master of Science ya, tapi kan dia ngomongin dokter. Nah dokter aja nggak jelas kok. Semuanya DO, ya istilahnya pengunduran diri ya. Istilah itu bukan pengunduran diri, DO lah istilahnya. Harusnya DO ya. Harusnya DO lah cara gitu. Nah dia mengatakan saya MBA online. Saya ketawa aja. Gua nih alumni dari Unpad. Lu siapa bos? Ya, saya ini di Unpad ini pengurus DPP IKA Unpad ya 2020-2024 ya. Kemudian ini saya sekretaris Badan Eksekutif Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia ya. Sekretaris Badan Eksekutif Unpad ya. juga.
dari seluruh 51 perguruan tinggi 51 negeri. perguruan tinggi ya. Terkhusus untuk teman-teman di Unpad ya, silakan berkomentar ya. Untuk Bang Andi ya, support Bang Itu Andi. saya selesai Ya. tugas saya itu 2025 kemarin, ya kan. Kemudian saya juga masih wakil ketua umum Ikatan Keluarga Alumni Unpad DKI Jakarta. Tifa ini masuk di dalam juga nih. Mana? Tidak terlis. Kenapa dia masuk di situ? Bodong Nggak mungkin. ada sama Bodong sekali. ya. Makanya dia ngomong sembarangan itu kan. Andi Aswan tuh dicari-cari ya sama alumni Unpad. Kan lucu saya. Saya juga bingung. Dari mana mereka mendapatkan istilah MBA online ini? MBA online itu itu asal ucapannya. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi Lembar. tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak Ya. clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Ya. Bukan punya Pak Jokowi. Bukan, ya? tapi itu Oke, temennya. terima kasih. Oke. Temennya yang diaku-aku, katanya ada lembar pengesahan. Lebih parah lagi punya Pak Jokowi. Karena punya Pak Jokowi nggak ada lembar pengujiannya. Ya, itu kan versi Anda, Mas. Loh, enggak. Ya, mari kita lihat nanti kan. Ya. Mari kita lihat. Oke, tapi Ya, yang itu Pertanyaannya sederhananya begini, apakah kalau menunjukkan itu sebuah kejahatan? Misalkan saudara Jokowi, nggak ada kewajiban untuk menunjukkan, nggak ada kewenangan Anda untuk melihat. Tetapi apakah kalau itu ditunjukkan dan masalah ini clear, itu sebuah kejahatan? Kan enggak. Kalau UGM menunjukkan 34 data-data rujukan, apakah itu kejahatan? Enggak juga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalannya segera tuntas. Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan nggak ada masalah. Kemarin kami minta lihat, nggak diperlihatkan pula. Ini sebelum saya jawab itu boleh dulu ngomong ya Maria ya? Oke. Jadi kita ini hobinya kok membicarakan gosip orang gitu loh. Ya kan? Bukan gosip tentang kebijakan atau apa gitu ya. Atau sekarang orang sudah masih berpikir lapangan kerja. Tadi kan dan secara sebagainya. hukum Tapi kan dampaknya ada kebijakannya. Iya, paham. Misalnya ngomongin Pak Jokowi, kenapa nggak kebijakannya yang kemarin-kemarin dipermasalahkan yang mungkin ada udah sering masalahnya. Iya gitu. Nah, oke. Ini kan tadi ya kita bicara dari aspek komunikasi politik gitu ya. Ya kan ada tuntutan publik ya. Kalau kita lihat di medsos saja, itu kan selalu orang nanya, kira-kira apa sih ini keterangan dari pimpinan UGM kan gitu, ya terkait dengan isu yang berkembang ya. Dan dari dulu selalu pertanyaannya sama, ya tadi ya. Pertanyaannya kan pertanyaan banyak, tapi kalau dikerucutkan cuma satu. Apakah ijazah Pak Jokowi ini asli apa? Berarti jawabannya asli kan gitu. Jawabannya yang banyak begitu ya. Iya gitu. Nah, di sini yang kemudian orang berdebat secara hukum kan. Ini ijazah yang dimaksudkan secara ontologis ya. Itu yang apa? Apakah yang dikeluarkan UGM itu ya? Atau katakanlah sudah dipegang oleh alumni kan gitu. Nah dari sini yang saya kira kemudian keterangan Bu Ova, saya setuju kalau ada unsur repetisi gitu ya. Tadi Bu Ahmad bilang begitu. Tetapi kan juga ada yang baru. Yang baru apa? Ada penegasan tuh di poin yang terakhir. Jadi apa yang dijelaskan itu kan menjelaskan proses pendidikan di UGM kan gitu. Nah sementara gitu ya dari pihak kampus itu ya memang tidak punya otoritas begitu sudah ijazah itu di luar dipegang itu Tapi kan pihak yang memegang bukti pendukung itu kan yang dimaksud Mas Ahmad itu. Iya betul, dan kalau misalnya institusi sudah menyatakan ada bukti, saya kira itu bukti itu sudah disiapkan dugaan saya. Di sini yang saya kira informasi yang disampaikan gitu ya, itu saya kira udah cukup memadai ya menurut saya. Kenapa? Karena beberapa hal di situ kan istilahnya diceritakan gitu ya bahwa soal proses ada 10 poin di situ. Nah terkait dengan ini ya, saya kira begini. Beberapa hal yang kemudian sifatnya penegasan ya posisi dan peran UGM itu saya kira sudah pada porsinya Jadi gitu. sudah cukup pilih Ya. goreng-goreng lagi. Gitu. Tetapi ini kan ada peristiwa hukum yang lain gitu loh. Yang kemudian diperdebatkan banyak orang. Nah, saya kira itu juga di luar di poin 10 dipertegas itu. Ya, itu di luar katakanlah tanggung jawab kan itu tanggung jawabnya ada pada pihak memegang ijazah kan gitu. Yang kedua begini. Saya setuju kalau bicara soal yang ideal begini, itu kan ini ujungnya kan tadi pertanyaan yang tadi saya sampaikan kan asli palsu kan gitu. Nah, itu kan kalau ditunjukkan ya selesai. Kalau secara logika normatif hukum, tapi kan juga banyak pihak yang percaya juga, misalnya Mas Rifai belum tentu juga selesai, misalnya begitu. Tapi terlepas dari
tadi itu begini, perlu dilihat ya, ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau yang dalam konteks tadi sampaikan Bu Rektor, itu kan bahwa UGM punya bukti-bukti itu. Tapi kan ibaratnya itu dokumen yang nanti diperlukan bisa disampaikan dalam proses pengadilan. Ya. Nah, tentu UGM itu punya badan publik, sebagai badan publik ya. Kita juga, saya kira dugaan saya ada semacam kewajiban juga sebagai badan publik kan untuk menjaga misalnya ya kategori-kategori informasi publik mana yang misalnya, nah itu kan diuji juga oleh Komisi Informasi Publik misalnya begitu. Oke, itu dia video Jamal Moroklan dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.